Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, trompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Tekiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif mesianik. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Brit Hadashah, artinya perjanjian baru. Brit dalam bahasa Ibrani dieja Bet Resh Yud Taf, dibaca Brit, artinya perjanjian. Hadashah dieja Het Dalet Shin He, dibaca Hadashah, artinya baru atau diperbaharui. Brit Hadashah, perjanjian baru bagian kedua. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru, Brit Hadashah, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian Brit yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian Brit yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Torahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah nubuat Nabi Yeremia yang diucapkan 600 tahun sebelum Masehi, guna memberikan penghiburan kepada bangsa Israel yang saat itu sudah terpecah menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Sekitar 100 tahun sebelumnya, yaitu tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur menyerang kerajaan Israel di utara yang terdiri dari 10 suku dengan Efraim sebagai suku terkuat. Mereka semua dibuang ke Assyria yang terletak di sebelah utara Mesopotamia yang sekarang meliputi daerah Irak, sebagian Iran, Syria, dan Turkiye. Saat itu kerajaan Yehuda di selatan masih tegak berdiri, belum diserang Babilonia. Namun pada saat Yeremia diutus Elohim untuk menyampaikan pesan kepada umat Tuhan, Efraim yang memiliki suku-suku atau orang-orang yang kuat untuk berperang, suku yang terbesar di kerajaan Israel di utara, menunjukkan perubahan sikap, ingin berbalik kepada Adonai Elohim alias bertobat, seperti yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Adonai Elohku. Terhadap pertobatan umatnya, Adonai Elohim sebagai Bapa tidak menahan diri. Ia merespon dengan kasih sayang Bapa kepada anaknya. Secara terbuka dalam Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai Bapa, Adonai menunjukkan kasihnya demikian besar kepada anak yang mau bertobat, berbalik kepadanya. Dan ini terus berlaku sampai sekarang. Kalaupun kita pernah menyimpang dari kehendak Tuhan atau bahkan melawan kehendak Tuhan, namun sekarang kita mau berbalik kepadanya, datang kepada Tuhan, maka Ia akan membuka lebar tangannya untuk menerima setiap orang yang datang kepadanya dalam pertobatan. Dalam hubungan dengan penyesalan Efraim,
atau Israel. Di samping keadaan Yehuda yang masih tegak berdiri, Adonai memberikan rancangannya untuk membuat Brit Hadasah, perjanjian baru dengan kaum Israel 10 suku dan Yehuda 2 suku. Jadi jelas Brit Hadasah, perjanjian baru, pada saat pertama kali dinubuatkan ditujukan kepada bangsa Israel secara keseluruhan yang terdiri dari 12 suku. Sekitar 600 tahun kemudian, pada jamuan Seder Pesak terakhirnya, Yesua di hadapan 12 muridnya yang menggambarkan 12 suku Israel dengan gamblang menyatakan bahwa ia membawa Brit Hadasah, perjanjian baru kepada Israel yang telah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Yeremia. Dalam hubungan dengan perjanjian baru, Yesus berkata dalam Lukas 20 ayat 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan, semua murid Yesua yang 12 orang itu adalah orang Yahudi, penganut Yudaisme periode Bait Suci II. Tak ada satupun yang berasal dari bangsa-bangsa. Mereka semua tidak ada dalam agama Kristen modern. Mereka disebut pengikut Hadereh alias The Way atau Sang Jalan yang merujuk kepada Yesua. Karena ia berkata, Anoki Hadereh, akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Angka 12 adalah angka yang merujuk pada 12 suku Israel. Jelas Yesua memenuhi pesan Adonai Elohim melalui Nabi Yeremia. Aku akan mengadakan perjanjian baru, Brit Hadasah dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi para pihak yang ada dalam pengingkatan perjanjian baru tersebut adalah Israel dan Yehuda. Sangat berbeda dengan anggapan selama ini yang mengatakan bahwa perjanjian baru tersebut dibuat dengan umat Kristiani bangsa-bangsa. Tiap orang bisa buat teori, tetapi teori yang berdasarkan firman Tuhan, ataukah teori yang berdasarkan dogma atau teologi tertentu seperti replacement teologi yang tendensius. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa firman Adonai mengatakan bahwa ia mengadakan Brit Hadasah dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Titik. Kalau sudah diberikan fakta Alkitabiah seperti ini dan masih tetap mengatakan bahwa perjanjian baru itu milik agama Kristen dan bahwa jamuan Paskah terakhir itu adalah Paskah Kristen, maka kemungkinannya ini menunjukkan adanya ciri mentalitas pembajakan atau hijack mentality. Padahal sudah diingatkan dalam firman yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Tetapi apakah ini berarti bangsa-bangsa tidak mendapatkan bagian dalam perjanjian baru? Bukan demikian. Bangsa-bangsa pun akan mendapatkan bagian dalam perjanjian baru pada gilirannya. Perjanjian baru dimulai dengan bangsa Israel dan kemudian diperluas kepada bangsa-bangsa. Bagaimana caranya? Adonai memprosesnya secara bertahap. Mari kita kembali ke Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian Brit yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku, Taurati dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat ini menulis karakteristik perjanjian baru yang dibuat dengan kaum Israel. Jelas sekali Brit Hadasah yang dimaksudkan adalah Torah Adonai yang ditaruh dalam batin umatnya dan ditulis dalam hati mereka. Kalau perjanjian baru itu ternyata masih Torah juga, mengapa disebut perjanjian baru? Pertama, di sini ada aspek budaya yang perlu dipahami bangsa-bangsa di luar Israel. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal perjanjian Sinai dan budaya perjanjian di Timur Tengah umumnya menyangka perjanjian baru itu berisikan pasal-pasal baru yang menggantikan pasal-pasal lama. Tidak harus demikian. Istilah perjanjian baru dapat mencakup suatu kesepakatan atau tekad baru untuk tetap berada dalam perjanjian yang sama. Dan ini tercatat dalam Torah Mose pada Ulangan 29 ayat 1. Inilah perkataan perjanjian Brit yang diikat Moshe dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian, Brit yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Kalau kita hanya membaca hitam atas putih saja,
kita dapat menyangka bahwa Tuhan membuat perjanjian lain lagi dengan Israel di tanah Moab yang berbeda dari perjanjian Sinai di Horeb atau Horeb. Ternyata tidak. Istilah perjanjian di sini tidak mengacu pada perubahan naskah perjanjian di Sinai, tetapi mengacu kepada tekad baru, penegasan baru yang dibuat di Moab. Perhatikan, satu brit perjanjian terdiri dari para pihak dan sebuah naskah yang menyatakan syarat dan kewajiban para pihak. Perjanjian di Moab merupakan penegasan baru atau konfirmasi terhadap Torah yang sudah diterima Israel di Sinai dan bukan sama sekali perubahan isi Torah. Dengan memandang kejadian pengikatan perjanjian di Moab sebagai precedents, kita dapat melihat bagaimana gagasan perjanjian baru dalam Yeremia 31 harus dilihat. Kedua, hal baru dalam perjanjian baru adalah Torah sebagai syarat dan kewajiban para pihak ditaruh dalam batin para pihak dan bukan di atas batu. Ini hal baru yang berbeda dengan perjanjian sebelumnya. Apakah maksud pembaharuan ini? Dengan ditaruh di batin, Torah yang sama sudah berada di dalam hati umat Tuhan. Torah yang sama sudah ada di dalam diri mereka. Sehingga tanpa mengalami kesulitan, mereka hanya perlu dorongan hati dan komitmen untuk melakukannya. Ketiga, untuk memberikan dorongan hati dan komitmen yang kuat, Adonai Elohim memberikan rohnya dalam hati umatnya, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, kukotai, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, mispotai, dan melakukannya. Istilah ketetapanku, kukotai, dan peraturanku, mispotai, merupakan dua kategori yang mewakili perintah-perintah atau misfot Tuhan dalam Torah. Dengan perkataan lain, Roh Kudus diberikan dengan tujuan agar umat mendapat dorongan dan kekuatan guna menaati Torah dengan melakukan seluruh perintah Adonai. Ternyata, Ruach Kodes diberikan bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi juga kepada segala bangsa di bumi, seperti yang dinubuatkan Nabi Yoel 2 ayat 28-32. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, al-kol basar. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan, Adonai Elohim mengatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, al-kol basar, segala bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Ini hal baru yang dikaitkan dengan perjanjian baru. Adonai melengkapi umatnya dengan ruahnya, yaitu Roh Kudus, agar umat Tuhan mampu hidup dengan berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang sudah ditaruh di dalam hati mereka. Nubuat Nabi Yoel tersebut kemudian dikutip oleh Rasul Simon Kefa dalam Kisah Rasul pasal 2 dalam perayaan Syafuot Pentakosta, saat ia dengan urapan Roh Kudus menyampaikan khotbah pertama di hadapan umat Yahudi di seluruh dunia atau dari seluruh dunia yang berkumpul di Yerusalem pada hari raya Syafuot yang merupakan hari raya Yahudi. Namun, sampai di titik ini pun, pencurahan Roh Kudus masih terjadi hanya di lingkungan umat Yahudi atau penganut Yudaisme saja. Kalau begitu, bagaimana bangsa-bangsa non-Yahudi mendapat bagian dalam pencurahan Roh Kudus? Ya, ini pertanyaan kunci. Bangsa-bangsa non-Yahudi baru mendapat pencurahan Roh Kudus pada Kisah Rasul 10. Dimulai dari Cornelius, perwira pasukan Italia yang disebut orang yang takut akan Elohim, Kisah 10 ayat 2. Ia seorang yang saleh, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Elohim Israel.
Mengikuti tata cara doa Yahudi, Cornelius berdoa 3 kali sehari, yaitu doa pagi saharit, doa sore minha, doa malam ma'arif. Namun, Cornelius belum mengenal Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Saat ia berdoa minkah sekitar jam 3 petang, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Semua doa dan sedekahmu sudah naik ke hadapan Elohim dan Elohim sudah mengingat engkau." Malaikat memerintahkan Cornelius untuk menjemput Simon Kefa ke rumahnya. Ketika Simon Kefa berkhotbah di rumah Cornelius tentang Yeshua HaMasiah, turunlah Roh Kudus kepada semua orang yang mendengarnya, yang adalah orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Inilah kejadian pertama, bangsa-bangsa lain juga menerima Roh Kudus sesudah mereka menerima Yeshua HaMasiah. Kepenuhan Roh itu sesuai dengan nubuat Nabi Yoel pasal 2. Jika dicermati, kepada orang non-Yahudi manakah Roh Kudus dicurahkan? Kepada orang non-Yahudi yang mempunyai hubungan dekat dengan orang Yahudi. Cornelius mendapat Roh Kudus karena menyatukan imannya dengan iman Yahudi. Ia menyembah Elohim yang disembah Israel. Ia hidup dengan gaya hidup orang Yahudi. Karena itu ia mendapatkan bagian dari perjanjian yang berlaku di lingkungan bangsa Yahudi atau Israel, yaitu perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, dan perjanjian baru. Rasul Paulus dengan hikmat dari Ruach HaKodes, Roh Kudus, menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa dapat menerima perjanjian-perjanjian Tuhan dengan Israel dalam Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Dalam kiasan ini, Rasul Rabi Shaul Paulus melihat Israel sebagai pohon zaitun sejati sementara bangsa-bangsa sebagai zaitun liar. Beberapa cabang dari zaitun sejati Israel dipatahkan karena ketidakpercayaan, sementara tunas dari zaitun liar diokulasikan kepada zaitun sejati. Dengan pengokulasian ini, tunas zaitun liar bangsa-bangsa sekalipun mendapat bagian alias nutrisi dari akar zaitun sejati Israel. Secara rohani, bagian dari akar zaitun sejati itu adalah Ruach HaKodes, Roh Kudus. Tunas zaitun liar bangsa-bangsa itu harus melekat pada pohon zaitun asli Israel. Pertanyaannya, apa yang dapat membuat tunas zaitun liar itu melekat pada pokok zaitun asli Israel sehingga mendapatkan bagian nutrisi dari akar zaitun asli? Dari Kisah Rasul 10, seperti yang terjadi pada Cornelius dan keluarganya, mereka dapat menerima Roh Kudus ketika mereka menerima Mesias Israel, yaitu Yeshua HaMasiah, yang dalam bahasa Latin disebut Yesus Kristus. Kebenaran ini membawa kita kepada karakteristik perjanjian baru yang berikutnya. Keempat, perjanjian baru itu dibawa oleh Mesias Yeshua kepada bangsa Israel dan kemudian diteruskan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Ini diakui sendiri oleh Yeshua saat perjamuan Seder Pesak terakhir yang dihadiri oleh 12 orang muridnya yang seluruhnya Yahudi, seperti yang terus dalam Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru, Brit Hadasyah oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jamuan Seder Pesak terakhir Yeshua ini kemudian diteruskan kepada jemaat Korintus di Asia Kecil oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Pengajaran jamuan seder Pesak terakhir Yesua kepada jemaat non-Yahudi menandakan bahwa Yesua juga melibatkan bangsa-bangsa yang percaya ke dalam perjanjian baru yang dibawanya. Bahkan pengajaran tentang perjanjian baru antara Adonai Elohim dengan bangsa Israel secara implisit merupakan bagian dari seruan mesianik Yesua yang dikenal sebagai amanat agung sebelum Yesua naik ke surga dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini jelas termasuk melakukan jamuan seder Pesak terakhir sebelum ia disalibkan. Sungguh suatu pembahasan yang luar biasa tentang perjanjian baru. Tetapi apakah perjanjian baru yang dibawa Yesua itu sudah selesai seluruhnya? Jawabannya belum. Ini mungkin tidak biasa di telinga kita, tetapi itu yang tertulis dalam kitab suci seperti yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini karakteristik perjanjian baru yang kelima. Perjanjian baru yang adalah Torah yang ditaruh dalam batin dengan pertolongan Roh Kudus mendorong perubahan hidup umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan, besar kecil, mengenal Elohim secara pribadi. Dosa mereka diampuni dan sesudah itu mereka hidup dalam kekudusan sesuai dengan pedoman Torah. Tak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Nah, keadaan ini belum terjadi sampai sekarang. Saat ini kita melihat umat Tuhan masih perlu diajari hal-hal yang mendasar dari kitab suci. Karena itu, perjanjian baru merujuk kepada satu periode panjang yang berkesinambungan yang sudah dimulai 2000 tahun yang lalu, namun masih terus berlanjut sampai Raja Mesias Yesua memerintah di bumi. Wow, sungguh luar biasa. Sebuah pembahasan mengenai perjanjian baru yang menyeluruh dari berbagai segi. Perjanjian baru adalah Torah yang ditulis di dalam batin umat Tuhan. Untuk menolong umat melakukan perintah-perintah yang diajarkan Tuhan dalam Torah, Bapa mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati umatnya. Pertama kepada bangsa Yehudi, kemudian kepada bangsa-bangsa bukan Yehudi. Perjanjian baru tercapai bila orang percaya, kecil besar, semuanya mengenal Tuhan dengan benar, sehingga tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya untuk mengenal Tuhan. Umat perjanjian baru adalah suatu kondisi rohani ketika masing-masing pribadi dan komunitas orang percaya sudah mengenal dan mengasihi Tuhan dengan benar, menaati seluruh perintahnya dalam kitab suci. Karena itu, marilah kita setia, hidup dipimpin oleh Ruach HaKodes dengan menaati perintah-perintahnya agar kita menjadi umat perjanjian baru seperti yang dinubuatkan para nabi. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan mengadakan Shufu Mesianik International Conference tanggal 16-17 Juni 2023 di Hotel Century Park Senayan, Jakarta. Dengan pembicara Rabbi Yitzhak Sapira dan Pastor Matt McEwen dari USA. Doakan dan agendakan untuk hadir pada kesempatan langka ini. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Arab, Inta Elahi, Engkaulah Tuhanku, oleh tim pujian Middle East Revival Church di Dubai, Uni Emirat Arab. Inta Elahi, Engkaulah Ilahi.
Kita doakan orang Kristen berbahasa Arab di seluruh Timur Tengah untuk menjadi alat kesaksian bagi Yesua Al-Masih. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.